Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Wow, haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-9 ya sampai dengan yang ke-15. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita sedang dibawa kepada sesuatu pengertian bagaimana saudara sebagai orang percaya kita harus memiliki bangunan rohani kehidupan kita. Haleluya. Saudara nggak bertumbuh di dalam Tuhan, dan itu digambarkan saudara memiliki bangunan rohani ya. Nggak ada saudara terkasih dalam Tuhan sebuah bangunan waktu dibangun stop ya sebelum jadi dan bisa berfungsi dengan baik. Tidak ada. Semua bangunan akan berfungsi baik kalau dia selesai pembangunannya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, itulah kehendak Bapa di surga. Saudara juga dalam mengiring Tuhan, saudara harus giat membangun bangunan rohani, membangun hidup saudara, karena diri saudara adalah bait Allah, agar saudara mengalami keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Kenapa kita harus kerjakan itu? Ya, karena dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi hal yang pertama saudara, karena Yesus adalah dasar itu sendiri. Yesus adalah pondasi bangunan rohani. Nah, adakah saudara dalam membangun ya rohani saudara, saudara menaruh Yesus sebagai dasar yang teguh, dasar yang kuat. Iman saudara cuma satu-satunya kepada Tuhan. Haleluya ya. Sebab saya percaya waktu iman saudara hanya satu-satunya kepada Yesus, ya, apapun pergumulan saudara, maka saya percaya Tuhan akan memampukan untuk saudara terus membangun kehidupan kerohanian saudara, untuk saudara mengalami hal-hal yang hebat bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang kedua, karena memang Yesus adalah pemilik gerejanya. Yesus adalah pemilik saudara dan saya. Bagaimana mungkin saudara membangun bangunan di atas lahan orang lain? Tidak mungkin kan? Kalau saudara hidup saudara sudah berkata Yesus yang adalah menjadi raja kita, diri saudara sudah milik dia, maka saudara harus melibatkan pemiliknya. Haleluya, dalam membangun kerohanian saudara. Saudara nggak bisa berjalan sendiri, mau sendiri lagi. Apapun itu, saudara harus mengikuti kehendak pemiliknya, yaitu Raja kita. Bagaimana dia mau membawa kita, bagaimana dia mau menuntun kita, agar bangunan rohani kita menjadi bangunan yang teguh, menjadi bangunan yang kuat, menjadi bangunan yang berguna, menjadi bangunan yang maksimal di tangan pemiliknya sendiri. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus kita kerjakan
Yang pertama dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. So, yang pertama dalam membangun kerohanian, saudara perlu ahli bangunan. Wah, ya, saudara, nggak semua kita insinyur, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mau membangun rumah sendiri pun kita harus minta tolong. Nah, oleh sebab itu carilah ahli bangunan yang cakap. Dan terutama Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mau ya terlibat dalam komunal, dalam komunitas. Di situ kita akan ketemu saudara-saudara seiman yang akan menolong kita dalam membangun bangunan rohani. Bahkan di situ kita akan berjumpa dengan mentor-mentor rohani, dengan bapak-bapak rohani, kakak-kakak rohani yang akan menolong kita membawa masuk kita dalam destiny Tuhan. Haleluya, haleluya. Pastikan mereka sudah lebih dulu berbuah hidupnya daripada kita untuk kita bisa dituntun oleh mereka. Dan yang terpenting, firman yang akan menuntun saudara. Jadi kita perlu dibantu oleh ahli-ahli bangunan untuk bangunan rohani kita jadi mantap. Haleluya. Yang kedua, ya, 1 Korintus 3 ayat 12 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, banyak orang membangunnya dengan bahan-bahan yang dipilihnya sendiri. Oleh sebab itu, bangunan rohani saudara akan menjadi bangunan yang luar biasa kalau saudara juga memilih bahannya yang luar biasa. Pilihlah barang-barang, bahan-bahan yang betul-betul kuat, teguh, kokoh. Dan biarlah saudara terkasih dalam Tuhan melibatkan bahwa firman itu adalah dasar yang teguh, dasar yang kuat dalam saudara membangun kerohanian saudara. Wow, dengan firman ditambah lagi dengan Yesus yang adalah Raja kita bersama Roh Kudus. Saya percaya maka bangunan rohani saudara akan kuat, akan kokoh, dan bangunan saudara akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan mundur, maju terus untuk saudara terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Apapun pergumulan kami, izinkan kami untuk terus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi bangunan rohani yang kelak akan dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan hati-Mu saja. Terima kasih, Kau tolong kami, mampukan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.